bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Oasis Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sampai detik ini masih diberi karunia oleh Allah, masih bisa melaksanakan sholat isya, qiyamul lail, dan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kami ingatkan yang pertama bahwa puasa kita, puasa Ramadan sebagai puasa fardu, itu rukunnya ada dua. Mari yang pertama adalah niat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalipun tidak melafadzkan niat, mari dalam hati jangan lupa untuk menetapkan di dalam hati setiap malam. Puasa, niat puasa untuk besok hari, dan niat yang kedua untuk 1 bulan penuh. Kalau ada lupanya, insya Allah kita aman. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, adik-adik, anakku sekalian, Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, as-sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadanu ila ramadana mukaffaratun ma bainahunna idzajtunibatil kabair. Yang artinya bahwa sholat 5 waktu kita mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi, sholat Jumat kita, kalau ibu ya sholat duhurnya di rumah, mulai pekan ini sampai pekan berikutnya, dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun berikutnya, oleh Allah jadikan sebagai mukaffaratun ma bainahunna, sebagai penghapus dosa dan kesalahan di antara itu tadi, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Ramadan yang berisi berbagai macam ibadah itu, dengan satu syarat, idzajtunibatil kabair, yakni meninggalkan dosa-dosa besar. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk supaya di dalam mengarungi melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, syaratnya ada, diantaranya ada 2. Yang pertama, kita harus melaksanakan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, dengan rasa syukur. Rasulullah bersabda di hadis yang lain, ajaba li amril mu'minin, inna amrohu kullahu khair, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, inna asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu. Hadis riwayat Muslim, yang artinya Rasulullah memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan itu adalah kita semua. Sungguh menakjubkan bagi orang-orang beriman itu ketika menghadapi masalah, yakni ketika dia mendapatkan kesusahan, dia itu sabar. Dan ketika mendapatkan kesenangan, keluasan, uangnya banyak,
dia itu bersyukur. Dan keduanya itu tidak bisa didapati kecuali dari orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sabar itu apa? Sabar menurut para ulama banyak definisi, yang diantaranya adalah menahan diri dari untuk tidak melaksanakan sesuatu yang tidak disenanginya, atau siap mengemban sesuatu yang tidak disenanginya. Kemudian dengan penuh keridhaan dan pasrah kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sabar utamanya lebih-lebih di dalam bulan puasa Ramadan ini memang merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, kemudian berbagai macam kaifiat ibadah yang lainnya. Kita tentu harus sabar. Tipikal sabar itu ketika sanggup untuk melaksanakan perintah, itu adalah tipikal manusia yang harus seharusnya. Tetapi ketika seseorang itu enggan atau menolak di dalam melaksanakan perintah, itu tipikal dari iblis atau syaitan. Seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal dia itu sudah mampu melaksanakan berbagai macam perintah dan larangan, tetapi untuk satu itu dia tidak lulus. Manusia tipikalnya sebaliknya. Manusia itu memiliki tipikal tidak sabar untuk melanggar perintah. Contohnya ya Nabi Adam itu sendiri dengan ibunda Siti Hawa. Ketika dilarang untuk wala taqraba hadhihi syajarah, beliau tidak lulus. Sekalipun pada akhirnya beliau bertobat dan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, mari di dalam bulan Ramadan ini kita yang sudah dikaruniai berbagai macam cara untuk melaksanakan ibadah itu bisa dengan mudah, karena Allah di dalam bulan Ramadan ini membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu neraka, tetapi kadangkala kita masih lalai atau khilaf. Poso-poso kita dapati mungkin anggota keluarga kita senengane ngomel atau poso ngeruwiti kayak senengane lah. Ini ini bisa merugikan karena Karena melanggar dari larangan. Larangannya gak boleh marah-marah kalau puasa itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yakni wal kadhiminal ghaid, harus mampu menahan marah. Terus yang selanjutnya yakni contoh orang yang tidak bersabar, sabar di dalam melaksanakan perintah, menahan larangan. Adik-adik, itu Imam Syafi'i menyampaikan, barang siapa yang tidak sabar di dalam pedihnya atau susahnya mencari ilmu atau belajar, maka nikmatilah kebodohan. Nah, itu sudah merupakan autokritik, sudah menjadi hukum sunatullah, bahwa
di dalam menuntut ilmu yang nantinya akan menghasilkan sebuah bangunan kebaikan di dalam masyarakat, diri dan keluarga, itu harus dilalui dengan penuh kesabaran. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya kita bisa menempuh, mengarungi kesabaran itu dengan sebaik-baiknya? Tentu kita harus menyadari bahwa hidup kita ini ujian, penuh dengan sesuatu hal yang bikin emosi, bikin bikin tidak sabar, bikin marah, bikin jengkel dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus sadar diri bahwa sabar itu merupakan kewajiban, adab atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya yang tadi dibaca oleh Imam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal, sakit, terjadi peperangan, pembunuhan dan sebagainya, serta kekurangan buah-buahan. Itu oleh Allah dijelaskan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena dengan sikap kesabaran itu maka berbagai macam kesulitan, kemuliaan dan cita-cita, kesulitan akan bisa dilampaui, kemuliaan akan bisa diraih, cita-cita akan bisa didapatkan dengan sikap sabar itu. Yang terakhir tentu adalah masuk surga itu bekalnya juga harus dengan kesabaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menjelaskan tentang sikap yang kedua, yakni syukur. Syukur itu di dalam artinya yakni berterima kasih atau menghargai, yakni kita memiliki sikap yang berterima kasih dan menghargai kepada siapa? Yang pertama, sikap syukur kita itu adalah kepada Allah. Sikap syukur kepada Allah itu harus menyadarkan di dalam diri kita bahwa berbagai nikmat, kemuliaan, rezeki, rasa ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, keluarga dan sebagainya itu adalah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu sebagai tindak lanjutnya kita diperintahkan untuk bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Meningkatkan rasa keimanan dan ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat malam qiyamul lail kok lama sampai kakinya bengkak. Kata istri beliau, ya Rasulullah, bukankah kamu sudah diampuni oleh Allah? Rasulullah menyatakan, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Lah itu cara bersyukur adalah meningkatkan ibadah. Kemudian bersyukur kepada siapa? Ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Rasulullah SAW? Yakni kita diperintahkan untuk mengucapkan sholawat dan salam. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, bahwa Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Yang berikutnya adalah kita beradab yang baik kepada Nabi. Bahwa kita tidak boleh membuat panggilan kepada Rasulullah sebagaimana kita memanggil teman kita, jangkar atau jambal misalnya. Hei Budi ya misalnya, tidak boleh. Muhammad lah, apalagi sekalipun beliau sudah tidak ada, tetapi adab kita di dalam menyebut beliau itu harus sebutkan gelarnya, Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad, seperti itu. Kemudian apa? Tentu melaksanakan sunnahnya, melaksanakan apa yang sudah dicontohkan untuk supaya kita laksanakan. Lantas bersyukur kepada siapa? Kita seharusnya kepada sesama manusia sebagai hablum minan nas disebut oleh Bapak Umar tadi. Betapa kita tidak diakui bersyukur kepada Allah kalau kita itu menjadi orang sing gak duwe rasa terima kasih. Istilah Jawa ini kalau bahasa kasarnya itu tidak tahu diri ya. Ditolong gak muni terima kasih tambah. Kadang-kadang ditolong mentung lah, itu subhanallah harus kita jauhi dari sikap kita. Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, la yaskurullaha man la yaskurun nas. La yaskurullaha man la yaskurun nas. Yang artinya tidak seseorang itu disebut bersyukur kepada Allah jika tidak memiliki rasa terima kasih kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah ini di masyarakat kita juga banyak kita jumpai. Dia itu loh tidak pernah sambang nek ono tangga loro, gak pernah berkunjung kulon-kulon ke tanggane. Tetapi ketika anggota keluarganya sakit, bisa apa ya? Bisa ngerasani tangga. Wah, tangga iki gak ono sing sambang lah ini. Ini contoh yang tidak baik. Terus ada lagi. Nah, ini cerita terbaru kemarin, adik saya datang dari Lamongan, kemudian bercerita, kemarin ada lagi anak meninggal. Meninggal kenapa? Mari sholat taraweh, dolanan ning sawah kesetrum. Lah ini kok iso? Lah sawah para penduduk di Lamongan ataupun di Jawa Timur, itu kalau bapak-bapak berjalan-jalan di sawah kemudian melihat ada lampu merah menyala, itu artinya sawah itu dialiri oleh aliran listrik. Kemarin anak baru sholat tarawih main-main di sawah, kesetrum meninggal. Yang sebelumnya itu ada seorang suami, seorang bapak pergi ke sawahnya, kalau siang itu dimatikan setrumnya, kalau malam dihidupkan. Istrinya, ibu di rumah itu nggak tahu, lupa kalau suaminya itu sedang di sawah, skaklar dihidupkan, jegrek, istrinya meninggal. Lah ini termasuk apa ibu-ibu? Nggak bersyukur apa nggak sabar ini termasuk? Nah, ini saya berpesan kepada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang berasal dari Lamongan atau dari seluruh wilayah di Jawa Timur yang masih menggunakan seperti itu tolong diingatkan, ini perbuatan yang tidak sabar, ya tidak bersyukur. Kalau orang sabar, mestinya itu menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita di Majelis Tarjih, dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan al-bayani, menggunakan dalil nakli, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai pedoman yang mutlak kebenarannya dan kita semua harus tunduk padanya. Yang kedua,
menggunakan al-burhani, pendekatan akal pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, dengan pendekatan al-irfani, yang artinya kepekaan hati nurani, yang di dalamnya menyangkut masalah akhlak dan adab. Nah, ini seandainya dia menggunakan sedikit pikirannya, kalau sudah pernah terjadi itu gak boleh melakukan kesalahan yang sama. Pihak pemerintah desa, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan pemerintah atas harus melarang seperti itu. Bisa gunakan cara yang lebih aman. Kalau menggunakan aliran listrik ya aliran listrik tegangan DC. Binatang pasti lari dan kabur, tetapi tidak membahayakan bagi manusia. Itu kita harus sabar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh orang yang gak bersyukur lagi lainnya apa? Dari dalam mobil, mobilnya mungkin bagus, jalan raya, buang sampah, saya naik dewi lah. Ini digolek ning Al-Qur'an gak ada, Bu. Dia ono larangan itu, buat sampah nduk embong teko jero mobil. Dicari di Al-Qur'an gak ada, dicari di hadis gak ada. Tapi itu tadi al-irfani, kepekaan hati nurani, jelas gak punya hati nurani, gak punya perasaan orang seperti itu. Dengan ilmu pengetahuan al-burhani juga tidak bisa dibenarkan seperti itu. Nah, terus buang sampah. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita harus introspeksi diri, muhasabah diri. Kita kadang-kadang berbangga diri, kadang-kadang ujub. Nah, ujub bahkan takabur, seolah-olah kita itu sudah berislam dengan sebenar-benarnya. Di masyarakat kita, lihat kali-kali kita aja. Seperti itu penampakannya, begitu kotor, sampah banyak. Dibandingkan dengan negara orang-orang yang enggak beriman, orang-orang di luar Islam di Belanda sana, begitu bersih, tertib dan rapi. Lah ini menunjukkan bahwa kita harus taubat, muhasabah diri, sabar dengan menuntut ilmu, belajar, bekerja lebih keras lagi, tunduk kepada Allah, serta berterima kasih kepada manusia yang sudah bersih-bersih kali, merapikan, nyaponi embong. Itu kita harus yaskurulin nas, harus bersyukur, terima kasih kepada manusia yang bersihkan. Jangan berbuat seenaknya sama gue. Sabar dan bersyukur itu adalah sebuah syarat agar ibadah kita utamanya di luar Ramadan ini diterima oleh Allah, dan juga seluruh amal kehidupan kita di luar bulan Ramadan ini juga tidak bisa lepas dari sabar dan syukur. Yang terakhir, yakni Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya perbuatan sabar dan sholat itu adalah sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa sabar dan bersyukur itu adalah suatu hal yang berat, yang merupakan ujian, mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa melampaui dari sabar terhadap perintah Allah dan sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, serta bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur itu maka nikmat Allah akan ditambah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.